Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 19 7B05, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudulkan Kejahatan Cyber Espionage, Pencurian Data Nasabah Bank. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari Ardi, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadil Ardiansyah dengan NIM 19200-644. Baik, dilanjutkan ada saya Ibrahim dengan NIM 19200-958. Saya Gilang Welu Permada dengan NIM 19200910. Selanjutnya di sini ada saya Muhammad Norman dengan NIM 192000748. Selanjutnya ada saya, Laila Sasolo Sabila dengan NIM 19201049. Ya, baik, tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi untuk materinya itu nanti yang baca materi pertama adalah pendahuluan, itu adalah saudari Laila. Lalu selanjutnya untuk bab 2-nya landasan teori akan dibaca oleh saudara Norman, diikuti ntar ada pertengahan dibacakan oleh saudara Gilang, dan setelahnya ada analisa kasus itu akan dibacakan oleh saudara Ardi, dan yang terakhir untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saudara Gilang kembali. Oke, untuk materi yang pertama, silakan pendahuluan untuk Laila, silakan. Pendahuluan. Di next. Latar belakang. Cyber espionage atau spionase cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threats atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Lanjut. Ini latar belakang masalah. Aksi spionasi siber dilakukan melalui beberapa tahapan. Serangan akan terjadi bila hacker berhasil mencapai akses dalam suatu sistem. Secara sistematis, umumnya tahap penyusupan sampai pengintaian cyber espionage melalui proses-proses berikut ini. Footprinting atau pencarian data. Proses hacker mencari sistem yang dapat disusupi. Kegiatan ini meliputi menentukan ruang lingkup serangan, menyeleksi, dan memetakan jaringan. Scanning atau pemilihan sasaran. Hacker mulai mencari kelemahan di sistem dengan menargetkan dinding atau celah yang mudah ditembus pada sistem. Enumerasi atau pencarian data sasaran. Penyusup akan mencari informasi tentang akun name yang valid dan share resources yang ada. Tahap ini sudah bersifat intrusif atau mengganggu sistem. Dua ini akses. Hacker mencoba mendapatkan akses ke suatu sistem sebagai user biasa. Escalating privilege. Tahapan hacker menaikkan posisi dari user biasa menjadi admin atau root sehingga bisa memperoleh akses informasi yang lebih besar. Memata-matai data. Akses spionasi siber dimulai dengan mengambil informasi atau data penting yang diperlukan, membuat backdoor, dan menghilangkan jejak. Setelah melakukan aksinya, hacker biasanya akan menghilangkan jejak untuk memperkecil terdeteksinya tindakan. Biasanya hacker membuat backdoor atau portal yang tidak terdokumentasi. Lanjutin. Rumusan masalah. Sebagai contoh kasus cyber espionage, insiden yang melibatkan malware bernama Carbanak. Carbanak adalah jenis malware yang dirancang khusus untuk menargetkan lembaga keuangan termasuk bank. Kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan jadi serangan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kegiatan cyber espionage dapat merugikan sektor perbankan. Carbanak menggunakan berbagai metode serangan, termasuk spear
phishing untuk menyusup ke jaringan perbankan. Serangan dimulai dengan mengirim email phishing yang mengandung lampiran berbahaya atau tautan yang ketika diakses menginstal malware pada sistem target. Selanjutnya ada landasan teori. Next. Cybercrime, pencurian data pribadi pada nasabah bank. Yang pertama itu ada keamanan informasi. Keamanan informasi menjadi fokus utama dalam melawan cybercrime. Yang kedua ada pencurian identitas. Pencurian data pribadi nasabah bank seringkali berkaitan dengan pencurian identitas. Next. Yang ketiga ada teknik pencurian data. Penjahat cyber menggunakan berbagai teknik untuk mencuri data pribadi, termasuk phishing, malware, keylogging, dan serangan ransomware. Yang keempat ada kerentanan sistem. Sistem keamanan yang lemah atau tidak terkini pada infrastruktur perbankan dapat menjadi pintu masuk bagi para penyerang. Next. Yang kelima ada kepatuhan hukum. Pemahaman mengenai regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, atau Undang-Undang Privasi Data setempat, membantu bank mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada sosial teknologi atau sosial media. Informasi yang diunggah oleh nasabah di media sosial dapat menjadi sumber data yang berharga bagi penjahat cyber. Next. Selanjutnya ada kerjasama antara industri dan pemerintah. Kerjasama antara sektor swasta, termasuk perbankan dan pemerintah dalam pertukaran informasi mengenai ancaman cybercrime dapat meningkatkan respon terhadap serangan. Selanjutnya ada teknologi keamanan terbaru. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan terbaru seperti enkripsi data, deteksi ancaman cerdas, dan solusi keamanan yang adaptif membantu mengurangi risiko pencurian data. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Cyber Law, pencurian data pribadi pada nasabah bank. Yang nomor 1 ada perlindungan privasi. Undang-Undang Privasi Data mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi termasuk data nasabah bank. Yang kedua ada pencurian identitas dan kejahatan cyber. Hukum cyber harus mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pencurian identitas dan kejahatan cyber, termasuk sanksi hukum yang diperlakukan terhadap pelaku kejahatan. Yang di nomor 3 ada hukum keuangan dan perbankan. Ada regulasi khusus dalam hukum keuangan dan perbankan yang mengatur keamanan dan privasi data nasabah. Yang di nomor 4 ada kewajiban, pengungkapan, dan transparansi. Hukum cyber mungkin memerlukan kewajiban bagi organisasi, termasuk bank, untuk memberikan pengungkapan yang jelas kepada nasabah mengenai pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Next. Nomor 5 ada pertanggungjawaban hukum. Cyber law juga menetapkan pertanggungjawaban hukum bagi organisasi yang gagal melindungi data pribadi nasabah. Ini dapat mencakup sanksi hukum dan ganti rugi kepada korban. Di nomor 6 ada aspek internasional dan ekstradisi. Pencurian data pribadi nasabah bank seringkali melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Dan di nomor 7 ada pengawasan dan penegakan hukum. Hukum cyber harus memberikan dasar hukum bagi otoritas pengawasan kepatuhan bank terhadap aturan keamanan data dan menindak pelanggaran. Di nomor 8 ada standar keamanan data. Standar keamanan data yang jelas dan mengharuskan organisasi termasuk bank untuk menerapkan tindakan keamanan tertentu untuk melindungi data pribadi nasabah. Yang di nomor 9 ada kerjasama antar sektor publik dan swasta. Kerjasama antara pemerintah, lembaga regulasi, dan sektor swasta termasuk perbankan penting untuk membangun ekosistem yang aman dan melindungi data pribadi nasabah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisa kasus. Next. Satu kasus terkenal dari mata-mata cyber di sektor perbankan adalah serangan terhadap JPM Morgan Chase pada tahun 2014.
salah satu bank terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat. Dalam serangan cyber ini, peretas mendapatkan akses tidak sah ke jaringan komputer bank dan mengompromikan informasi pribadi sekitar 83 juta nasabah. Next. Para peretas dilaporkan memanfaatkan kerentanan zero day di salah satu server bank, memungkinkan mereka melewati langkah-langkah keamanan dan mendapatkan akses dalam jaringan. Begitu masuk, mereka menjelajahi sistem-sistem bank, mengakses data sensitif termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email nasabah. Next. Beberapa faktor umum yang dapat menjadi penyebab serangan cyber seperti itu termasuk yang pertama ada kerentanan keamanan atau bisa dibilang vulnerabilities. Salah satu penyebab umum serangan cyber adalah adanya kerentanan keamanan dalam sistem atau perangkat lunak. Yang kedua, kurangnya keamanan jaringan. Peretas dapat memanfaatkan celah-celah keamanan untuk masuk ke dalam sistem tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada nomor 3, kurangnya kesadaran keamanan. Kurangnya kesadaran keamanan di antara pengguna dan personel IT dapat menjadi faktor penyebabnya. Yang keempat, ada motivasi keuangan atau strategis. Beberapa serangan cyber dilakukan dengan motif keuangan, seperti pencurian informasi keuangan atau data pribadi yang dapat dijual. Next. Penanggulangan serangan cyber di sektor perbankan melibatkan serangkaian langkah dan praktik keamanan yang komprehensif. Salah satu strategis utama adalah penguatan keamanan jaringan melalui penggunaan firewall, deteksi intrusi, dan pemantauan lalu lintas jaringan secara terus-menerus. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di selanjutnya ada 4 penutup. Pada penutup ini dapat disimpulkan, masalah keamanan data menjadi kian sulit. Dengan mengetahui ancaman cyber espionage, khususnya dalam hal pencurian data pribadi nasabah bank, kita menjadi lebih waspada terhadap akibat buruk yang dapat timbul. Penting untuk mempertahankan ketahanan cyber dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dengan bekerja sama, kita dapat membuat internet lebih aman, di mana perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama. Ya, baik. Mungkin sekian dan terima kasih kepada para penonton yang telah setia untuk menonton kami dari awal sampai akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada kesalahan kata dan pada materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.